Niat salat. Niat adalah maksud serta ketetapan hati. Niat adalah maksud serta ketetapan hati. Belum jelas maksud, belum tetap, belum jadi niat. Itu intinya dulu. Niat adalah ketetapan hati. Berarti belum jelas maksud, belum tetap. Dalam bahasa kita mungkin bulat, gak ada gepeng-gepengnya. Itu belum niat namanya. Untuk melaksanakan sesuatu seperti niat safar, artinya bermaksud, berazam untuk melakukan safar. Makanya kita nanti bisa, para ulama membagi-bagi apa yang ada dalam hati itu menjadi sampai 4 tahapan. Yang pertama, di dalam hati kita itu ada khotrun gitu kan, pakai to. Artinya baru lintasan-lintasan. Yang pertama dulu dari lammatun. Yang paling mendasar di dalam hati itu lammatun. Lama itu lintasan, masuk keluar, tapi melintas saja. Dalam kita barangkali seringkali terlintas dalam pikiran, gitu kan? Lalu lewat begitu saja di dalam hati. Dan itu ada 2 macam, ada lammatun minal malaikah wa lammatun minasyaiton. Ada pikiran yang melintas, yang datangnya dorongan malaikat, ada yang melintas dan datangnya dorongan dari syaitan. Maka ketika tidak ada peningkatan intensitasnya di dalam hati kita, pikiran kita itu lewat begitu saja, tidak akan menjadi catatan amal apapun. Lamma. Jadi fi qalbil insan lammatan, dalam hati manusia itu ada 2 macam lintasan. Lammatun minal malaikah wa lammatun minasyaiton. Ada yang tidak lewat begitu saja. Lewat, melihat apa-apa lewat, gitu kan? Mendengar apa-apa lewat. Tidak berpengaruh apa-apa, namanya baru lama. Tetapi ketika mulai membangkitkan ada getaran-getaran pikiran, getaran-getaran rasa dan getaran-getaran hati jiwa kita, berarti kan mulai ada pengaruh. Mulai ada pengaruh. Awal mulai berpengaruh. Naik menjadi khatar. Khatara yahturu khatron, artinya khatar. Itu mulai getaran. Tadi lintasan saja, rupanya sekarang ada pengaruhnya sedikit, namanya khatrun. Tetapi itu pun belum menjadi apa-apa dan belum menjadi amal. Gitu. Kemudian meningkat lagi, Pak. Dari khatrun rupanya lebih intens sekarang pikiran. Terus dirarasakan, naik lagi menjadi azimah. Naik menjadi azimah. Nah, kalau sudah azimah, gitu. Hati-hati, pintu kebaikan dibuka, pintu keburukan dibuka. Itu azimah. Apakah bisa jadi pahala? Belum jadi pahala. Padahal ini tekad sudah bulat. Kalau azimah adalah tekad yang sudah bulat. Nah, kalau mulai diambil tindakan, Bapak Ibu, maka kalau sudah menjadi tindakan dan perbuatan, baru namanya niat. Belum jadi perbuatan, meskipun
sudah amat sangat bulat dalam hati, tapi belum melahirkan perbuatan. Perbuatan dua macam. Yang pertama perbuatan dalam arti perkataan, yang kedua perbuatan dalam arti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tubuh dan organ kita. Maka itulah yang disebut niat. Makanya sekarang ibu bapak bisa makin paham mengapa innamal a'malu bin, hanyalah baru disebut amal dan baru disebut niat bila keduanya bersamaan ada. Tidak ada yang niat saja, abdi mah niat belum. Kalau bulat artinya azam. Kalau azam berarti dia akan ada berbagai macam usaha. Baru usahanya, tapi belum benar-benar pekerjaan pokok yang sesuai dengan niatnya. Jadi kalau ibu bapak daftar haji, gitu kan, itu azam, Pak. Azam, artinya kita sudah benar-benar bulat, buktinya daftar. Tapi kalau sudah berangkat, nah itulah yang namanya niat, karena innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, ba pada kata-kata binniyat, ba pada kata-kata binniyat itu lil musohabah, selalu bersama dan tidak terpisahkan. Baru disebut amal kalau ada niat yang jelas, baru disebut niat kalau jelas juga amal perbuatannya. Sekali lagi, niat adalah maksud serta ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu, seperti berniat safar artinya bermaksud berazam safar. Ibnu Qudamah mengatakan, taujihul qalbi jihatal fi'ali, sudah benar-benar titik awal arahnya hati itu ke arah pekerjaan. Ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajhullah artinya pahala, kebaikan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa imtisalan di amrihi, dan benar-benar untuk melaksanakan sesempurna mungkin, sesama mungkin dengan maksud perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ujung-ujungnya taujihul qalbi, hati benar-benar arahnya fokus. Nah, nggak ada niat yang tidak fokus. Bisa dipaham Bapak ya? Tidak ada niat kecuali harus fokus. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, an-niyatu hiyal qasdu wal azmu, adalah maksud yang jelas, kebulatan tekad gitu kan, untuk mengerjakan ala fi'li syai', mengerjakan sesuatu. Di mana tempatnya niat? Wa mahalluhal qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. La tu'alliqu laha bil lisani aslan, pada pokoknya tidak ada kaitan dengan lisan. Itu niat namanya. Dalam kitab Ighosatul Lahfan yang disusun oleh Syekh Ibnul Qayyim. Sekarang apa bedanya niat dengan talaffuz bin niat? Ada sebagian kaum muslimin yang berkeyakinan bahwa niat itu talaffuz bin niat, dan tidak sah niat bila tidak dilafalkan. Bahkan di antara mereka ada yang menyangka bahwa seseorang belum berniat apabila belum melafalkannya. Itu sangkaan. Ya, jadi sekali lagi, kelompok muslimin, ikhwan kita ada yang menyangka bahwa niat itu identik dengan lafal, dan belum benar-benar niat kalau belum dilafalkan. Niat tidak sama dengan talaffuz bin niat. Talaffuz bahasa Arab, Pak. Lafadha yulaffidu talaffuz, dengan sengaja melafalkan. Talaffuz namanya. Niat itu di dalam hati, sedangkan talaffuz bin niat itu pada lisan, yaitu melafalkan niat dalam hati dengan lafal-lafal tertentu yang telah dibuat sendiri oleh yang berfaham melafalkan niat dan diajarkan kepada yang lain. Kita meyakini bahwa lafal-lafal talaffuz bin niat semua juga sepakat, bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bahkan terus baru jauh sekali dari masa Rasulullah ada ulama yang berpikiran bahwa
ini untuk tujuannya rata-rata dalam hati adalah apa kalau dalam bahasa kita, cek bahasa Sunda, netepan tak sholat disebut netepan deh, supaya makin pasti, makin kukuh, makin fokus. Biasanya yang melakukan talaful biniat berusaha untuk memfokuskan supaya hati, pikiran tidak kemana-mana. Biasanya tujuannya begitu. Kemudian di dalam syariat Islam tidak terdapat istilah talaful biniat. Kalau saya sampaikan itu adalah lahir dari pikiran ulama. Dan sungguh telah salah kaprah apabila seorang menyatakan adanya talaful biniat dengan menjadikan hadis di bawah ini sebagai dalil. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal itu selalu berserta dengan niatnya. Ada niat harus ada amal harus ada niat. Wa innama, ada yang hadisnya likul limri'in, ada yang limri'in manawa. Setiap orang itu apapun nanti diterima Allah, manawa, apa yang diniatkannya. Allah hanya akan menilai mulai dari niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa orang yang hijrahnya benar-benar tulus ikhlas karena Allah dan Rasulnya, dia dapatkan pahala dari itu. Fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, apabila ada orang yang hijrahnya itu karena harta yang ingin didapatkannya, awim ro'atin yatazawwajuha, atau hanya karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahala hijrahnya, balasan hijrahnya, nilai hijrahnya, ya itu dia. Hijrah karena harta, nilainya nilai karena harta. Hijrah karena perempuan, maka nilainya pun nilai hijrah karena perempuan. Itulah apa yang ada di dalam hati. Hadis ini sedikit pun tidak berkaitan dengan talafut biniyat, tetapi menyatakan bahwa seseorang yang punya pikiran melakukan suatu amal itu selalu disertai niatnya. Jadi melakukan talafut biniyat itu tidak ada dalilnya dan hanya semata-mata pikiran orang atau ulama yang telah masuk ke dalam Islam. Ibnul Qayyim mengatakan satu lafal pun tidak ada yang dari Nabi dan para sahabat tentang talaful biniyat. Pertanyaan, ada orang yang punya pikiran begini, bukankah beribadah haji ketika sampai di miqat makani? Ini perbandingan. Kalau di dalam dalam usul fikih itu disebut kias, mengkiaskan. Kan bisa dikiaskan ke haji gitu kan? Walaupun di dalam sholat tidak ada talaful biniyat, tapi kan di dalam haji ada gitu. Bukankah beribadah haji ketika sampai di miqat makani? Miqat makani kan ibadah haji, miqatnya ada dua. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Miqat makani adalah tempat awal kita beribadah haji. Kalau dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kalau miqat zamani artinya waktu, kapan kita mulai mengucapkan ihlal, ihram, umroh maupun haji. Itu namanya miqat makani tempatnya, miqat zamani waktunya. Niat umroh atau haji dengan cara ihram haji sambil mengucapkan labbaik umrotan. Ada yang pakai Allahumma labbaik Allahumma umrotan, labbaik hajjan atau labbaik Allahumma hajjan. Bukankah ini jelas-jelas talaful biniyat? Bahkan disuarakan dengan keras. Dengan demikian melafalkan itu sesuai dengan tuntunan syariat, paling tidak sesuai dan sama dengan syariat haji. Jadi kalau dalam bahasa umum suka dikiaskan karena haji. Itu jawabannya. Kesimpulan di atas sangat jauh dari kebenaran dan menyalahi wajhul istidlal. Apa wajhul istidlal? Bapak Ibu kalau baca hadis mau pendek mau panjang, Imam Al-Bukhari dari satu hadis bisa melahirkan beberapa istinbatul ahkam, kesimpulan-kesimpulan hukum. Makanya jangan kaget kalau dalam sistem metodologi penyusunan kitab
Al-Jami'us Sahih li Imam Al-Bukhari itu satu hadis bisa berada di beberapa tempat bab. Bisa masuk ke bab haji, bisa masuk ke bab sholat, bisa masuk ke bab safar, bisa masuk ke bab dan lain sebagainya. Jadi di situ ada beberapa kandungan dari lapar yang panjang. Ternyata ini ada bab hajinya, ternyata ini terlihat ada bab sholatnya. Ternyata terlihat namanya ketika diambil satu yang fokus pokoknya udah ambil lapal ini saja yang berkaitan dengan haji, masuklah ke dalam kitabul haji. Nah, kata pokok yang diambil untuk lahirnya kesimpulan hukum namanya wajhul istidlal. Kata pokok mana yang dijadikan sumber dalil. Itu contohnya begini, Pak. Aqimis sholata. Apa artinya? Aqimis sholata. Dirikanlah oleh kalian sholat. Bisa dipakai dalil wajibnya haji enggak? Tuh, karena aqimis sholata maka haji jadi wajib. Bisa tidak? Tidak bisa, karena tidak ada kaitan. Ini namanya mengambil kata pokok atau wajhul istidlal yang tidak tepat, karena aqimis sholat bukan dalil wajibnya haji, tetapi dalil wajibnya sholat. Aqimus sholata wa'mur bil ma'ruf wanhau 'anil munkar, gitu kan? Dirikan oleh kamu sholat, suruh orang kepada kebaikan, larang dan cegah orang kepada kemungkaran. Nah, ini bisa diterangkan. Ini ayat ini adalah menerangkan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi. Sholatnya enggak disebut. Nah, ketika disebut penggalan kata supaya melahirkan hukum, namanya wajhul istidlal. Kata pokok mana yang dijadikan sumber untuk lahirnya sebuah kesimpulan hukum. Makanya disebut di atas sangat jauh, kesimpulan di atas sangat jauh dari kebenaran dan menyalahi wajhul istidlal. Itu yang dimaksud dengan wajhul istidlal. Ucapan labbaik umratan maupun labbaik hajjan itu bukan talaful biniat, karena terbukti talaful biniat itu di luar ibadah yang dikerjakan, sedangkan sedangkan labbaik umratan itu sudah awal daripada ibadah haji. Kalau dalam sholat barangkali takbiratul ihram. Makanya disebutnya ihlal ihram haji, ihlal ihram umrah. Kenapa ada kata ihramnya? Ihlal artinya mengeraskan suatu lafal dengan keras. Melafalkan lafal dengan keras. Namanya ihlal. Ihram, kenapa disebut ihram? Ahrama yuhrimu ihraman. Artinya mengharamkan apa-apa yang asalnya halal. Makanya kalau sudah labbaik umratan, haram pakai wangi-wangian, haram laki-laki mau pakai topi, pakai kerudung penutup kepala, haram pakai pakaian yang disambungkan dengan jahitan yang melingkar, gitu kan? Dan masih banyak larangan-larangan lainnya, termasuk beberapa larangan untuk perempuan. Jadi ihram di sini adalah mengharamkan beberapa yang halal selama dalam keadaan ihram itu. Begitu juga sholat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena sejak mengucapkan Allahu Akbar, masuklah sholat, karena itu pintunya. Gitu. Kenapa disebut ihram? Karena sejak mengucapkan itu lahir berbagai macam hukum yang asalnya mubah halal menjadi haram. Ya, contoh yang paling gampang, la tasihu sholatun bi kalamin nas. Sah salat batal otomatis apabila ada obrolan manusia dengan manusia. Namanya kalam. Bapak Ibu kurang bersolat Allahu Akbar. Datang we ibu-ibu boga incu ngomong Assalamualaikum aki ya kan, manggil-manggil. Wah, udah lama ketemu sono. Jalan nyacunya kayak kagok kaki bersolat begitu. Batal otomatis, Pak. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi sekali lagi yang namanya tadi labbaik umratan, labbaik hajjan itu bukan talaful biniat, karena terbukti talaful biniat itu di luar ibadah yang akan dikerjakannya. Seperti saum melaporkan nawaitu saum godin dan seterusnya. Kemudian itu sebelum salat seseorang melafalkan kata-kata usolli fardhu dhuhri arba'a seterusnya itu sebelum takbiratul ihram. Tah ku bahasa Sunda masuk disebut netepan teh eta untuk tujuannya yang mengerjakannya adalah supaya bulat
Jadi jangan kaget kalau saya pernah menyikir begini Pak. Tidak jadi. Allah. Tidak jadi. Allah. Pernah melihat? Pernah Bapak Ibu melihat? Atau mengalami gitulah? Itu Pak. Kenapa? Tetap pancing Pak Sunan. Karena ingin jangan sampai ketika Allah Akbar itu masih ada set telik gitu kan. Tujuannya begitu. Sekali lagi, ini tujuannya bagus nih. Ini cuma yang dipermasalahkan apakah adakah dari Rasulullah, adakah sahabat? Semua ulama pasti mengatakan tidak ada. Ini adalah kreasi ulama namanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang membuat lafal-lafalnya juga. Ya, jadi disebutnya ulama mutaakhirin. Kesini. Kemudian sedangkan lafal labbaik Allahumma umratan dilakukan sebagai awal dan sekaligus merupakan pembuka ibadah umroh, demikian juga haji. Labbaik umratan maupun labbaik hajjan dinamai ihlal ihram haji. Keduanya termasuk rangkaian ibadah umroh dan haji. Dengan demikian kedudukannya taubahnya seperti takbiratul ihram pada salat. Tidak sah salat tanpa takbiratul ihram, ya, seperti juga tidak sah haji dan umroh tanpa ihlal ihram haji dan umroh. Makanya mengatakan nawaitu semoga itu berarti saum telah dimulai. Dan dapatkah seorang berkata bahwa ketika seorang melafalkan usholi fardhu zuhri itu berarti salat telah dimulai? Kalau mau disamakan dengan labbaik umratan dan labbaik hajjan. Itu saja sebagai ringkasan saja dulu. Kemudian langsung ulasan dan kesimpulan. Niat adanya di dalam hati dan tidak ada kaitannya dengan lisan. Ketika seseorang mengucapkan niat yang ada di dalam hatinya, tentu tidak menjadi masalah ketika hal itu ditujukan kepada sesama manusia. Tetapi akan jadi masalah jika diucapkan sengaja dengan niat agar Allah mengetahuinya. Coba dibandingkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita suka mengamalkannya, tinggal tanya diri kita. Kalau itu maksudnya untuk kepada sesama manusia, tidak apa-apa. Umpamanya begini. Abdi niat besok abdi kan boleh. Tapi kalau Anda mengatakan begitu ditujukan kepada Allah agar Allah jadi tahu, ini sudah mulai ada penyimpangan. Karena Allah tidak akan jadi tahu dikarenakan diberitahu oleh kita. Sebenarnya begitu kan? Sederhananya begitu. Demikian pula dengan maksud untuk menetapkan hati ketika Anda melakukan sholat. Hal ini tidak disunahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi dan para sahabat beliau. Salat setiap waktu sesuai dengan ketentuan, tetapi tidak diriwayatkan sedikit pun mereka melafalkan, mengucapkan niat-niat yang sering dikerjakan oleh kita. Itu saja dulu Pak. Silakan barangkali ada pertanyaan bab niat. Jadi tahapannya ada 3 tadi. Mulai lintasan kemana-mana, ini terpikir itu, terpikir ini, namanya lamah. Mulai menggetarkan pikiran, artinya intensitasnya meningkat ya. Naik jadi khatrun. Masuk lagi, artinya azam bulan. Niat berarti sudah disertai dengan tindakan, perkataan dan perbuatan. Mangga pilih ayat patarosan lah. Mangga Bapak. Assalamualaikum. Di dalam melaksanakan sholat, Mohon. di dalam melaksanakan sholat, kita bilang itu niat itu dalam hati, tidak boleh dilafalkan. Seperti usul juga. Pertanyaannya Pak, walaupun pada waktu sujud kita berdoa dalam bukan bahasa Arab. Berdoa yang bukan bahasa Arab. Itu dalam hati atau gimana? Ya. Jadi kalau kita berdoa waktu sujud, sekali lagi yang dilarang itu adalah la tasihhu sholatun bi kalamin nas. Tidak sah sholat yang obrolan kalamun nas, itu artinya obrolan manusia dengan manusia. Contohnya mau sedang berdiri, sedang ruku, sedang sujud, Bapak ngobrol kepada teman, kepada orang. Kenapa? Yang dibenarkan itu adalah fa inna muqimas sholati, ini dalam hadis Al-Bukhari Pak, munajjin rabbahu,
sesungguhnya orang yang sedang sholat itu silakan ngobrol kepada Allah langsung. Ngobrol kepada Allah langsung itu yang bebas ada dua tempat. Yang pertama pada waktu sujud manapun Pak, dengan catatan setelah tasbih yang biasa, subhanarabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana dan seterusnya, subuhun, kan banyak. Di sini nanti kita belajar tentang macam-macam bacaan tasbih pada waktu sujud. Setelah itu ada perintah dari Rasul dianjurkan, fa'aksiru doa, silakan setelah tasbih perbanyak sesuai dengan keperluan. Faqominun an yustajabalakum, sujud adalah saatul ijabah. Posisi kita lebih besar harapan untuk diijabah. Tapi tasbih dulu Pak. Bisa dipahami ya. Jadi jangan Pak. Itu yang pertama. Jadi nanti Bapak ucapan apapun kepada Allah silakan. Yang kedua tempatnya pada waktu tasyahud. Setelah Bapak baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, setelah Bapak selesai membacakan tahiyat, disebut syahadat, salawat, Allahumma sholli. Setelah itu kata Rasulullah, liyad'u bima syaa. Ada juga liyad'u bidu'ain ajabah. Banyak hadisnya, nanti di sini juga sampai insyaallah. Lalu silakan setelah itu bisa ditambah dengan doa yang paling disukainya, yang paling cocok dengan keperluan dan maksud. Karena keperluan maksud orang bisa jadi berbeda. Dua tempat. Silakan dengan ini di Quran bagus nih. Rabbana hablana min itu kan. Kita bukan sedang membaca Quran, makanya hendak tahu dulu langsung ya Pak. Bisa dipahami ya. Waktu kita sedang sujud, Qamna Rabbana hablana min azwajina, bakal tingker ingat ke pemajikan, ingat ke anak, di kararaku, di amak itulah. Pemana ingin mereka itu soleh, dijaga dan sebagainya, silahkan pilih. Mau diambil dari Quran, mau diambil dari hadis, atau mau bikin sendiri. Kenapa? Bima ajabahu, yang cocok karena Anda sedang ngobrol langsung dengan Allah. Jadi bagaimana nanti kalau ternyata tersuarakan? Nah itu adalah situasi dan kondisi yang ma'zun sebutnya, masih diizinkan. Buktinya apa? Rasulullah Aisyah tahu doa Rasulullah waktu subuh ketika Rasul sujud. Terus waktu malam tahajud, Rasulullah banyak doa-doa yang lain yang beliau itu keluar suara. Tapi Anda harus ngobrolnya dengan Allah. Umar bin Khattab pernah menangis mengimami. Lalu pada sujudnya, Allahumma inni asku basti wa husni ilaik. Sambil bahkan bergerak-gerak bahunya, entah beban apa yang memang menghimpit dan menekan beliau pada saat itu, yang memang tidak lama dari situ beliau kan ada yang membunuh, ditusuk dengan pedang ya sampai 8 tusukan, 4 di depan, 4 di pinggir gitu, akhirnya terjungkal di situ sampai di tempat imam berlumuran darah. Apanya yang kita maksud? Ternyata ketika secara refleksi itu keluar suara, Anda bicara kepada Allah asal di tempat yang dibenarkan. Hari itu menuju orang maca Al-Fatihah nyelang-nyelang doa tidak bisa. Makanya dua tempat kita berdoa, yaitu pada waktu sujud setelah tasbih, kemudian pada waktu tahiyat, pada tahiyat awal maupun tahiyat akhir setelah salawat. Setelah Allahumma sholli ala Muhammad selesai, silahkan kata Rasulullah sambung dengan doa yang kamu butuhkan. Cina ada lima ke apal Arab mah itu bahasa urang. Allah mah sudah pencipta bahasa. Itu ya Pak ya. Jadi sesekali boleh, tetapi jangan disengaja. Sengaja dikeraskan, nggak perlu. Itu mah refleksi saja. Berarti sikon itu mah ya. Ketika ternyata pada sujud itu kita ya Rabbi, nggak membatalkan sholat asal memang kepada Allah. Inna muqimas sholati munajjin rabbahu, karena orang yang sholat itu hanya satu arah. Silahkan bicara iyyaka na'budu kan langsung saja kepada Allah. Terus bapaknya mangga beli aya anu patar ibu-ibu dia ibu mangga coba ketika kita membacakan sholat
sholat membaca surat yang ada ayat sajadah, apakah itu harus sujud atau boleh kalau tidak juga? Ya. Karena ada beberapa juga yang tidak sujud. Terima kasih. Namanya ayat-ayat sajdah. Kalau dikerjakan namanya sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disunatkan, bukan diwajibkan. Ya, lebih kurang ada 20 ayat di dalam Al-Quran yang apabila kita nanti mau sendiri, mau berjamaah, sujud tilawah. Tapi kalau berjamaah tergantung imam. Kalau imamnya sujud tilawah, wajib bagi makmum. Sekali lagi, ini jangan salah paham. Sujud tilawah hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, tapi kalau kita berjamaah, imamnya sujud tilawah, wajib bagi makmum ikut sujud tilawah. Kalau imam tidak, imam baca bi ni'mati rabbika wasjud waq. Nah, itu kan diantara yang paling gampang tuh. Wasjud waqtarib dalam surah Al-Alaq tuh ya. Disunatkan sujud umpamanya. Nah, kalau imamnya sujud, wajib makmum ikut. Tapi kalau imamnya tidak, haram bagi makmum untuk sujud sendirian. Tapi kalau kita munfarid, terserah kita, karena hukumnya sunnah. Cuman karena ini, bukan sekalian pelajaran banyak Bapak Gurunya, karena ini jarang Pak. Jarang imam juga, kadang-kadang tidak terlintas, tidak terpikir, atau takut jadi masalah malah Pak. Kalau belum sepaham dengan makmum, saya mengalami di Mekah tahun 97, selalu saja terbayang-bayang. Waktu itu imamnya Syekh Abdurrahman Sudais pada waktu salat subuh. Sebelumnya padahal mengumumkan, yang ngerti bahasa Arab kan enak Pak. Ya masyarul mu'minin, ikhwanul Islam, gitu dia panggil. Fi raq'ataini tsaniyah sa'qra'u ayat as-sajdah. Fa idza sajadtu fasjudu antum kullukum jami'ukum. Udah mengumumkan kepada dia. Wahai ikhwanul mu'minin wal muslimin, nanti saya pada rakaat kedua baca suratnya akan baca yang ada ayat sajdahnya. Bila saya sujud, maka sujudlah kalian semua. Syukron ala timamikum. Gitu kan Pak. Langsung gimana? Waktu kalau saya tahu ini mau ada sujud tilawah. Oh ternyata ada baca ayat dan ternyata pada ayat satu ayat saja. Kalau beli Allahu Akbar, sujud langsung namanya sujud tilawah. Gitu kan? Setelah sajadah wajib dan seterusnya doanya, kemudian dia Allahu Akbar, bahkan ketik itu berdiri lagi, lalu melanjutkan bacaan suratnya. Macam-macam Pak orang, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri ulang-ulang liut. Gitu. Nah, cenah ruku, yang sujud. Itu. Jadi memang kalau imam mau melakukan sujud tilawah harus ada aba-aba dulu atau beri pengertian dulu jemaah. Itu resikonya ya, resikonya. Lamun gitu mah jika sing jeung santri, wah mau bismillah kan, karena sudah sama. Allahu Akbar kalau saya sujud mereka tahu langsung ini ayat saja. Itu kan nanti bangkit lagi nya Allahu Akbar lagi. Jadi jangan dibalik sama Allah liman beda bekeliurun. Kepan akhirnya robbana wa lakal hamdu, ajan dol we kieu. Da maksudna teh rek sujud, Pak. Jadi imam teruskeun deui maca Quran. Kalau deui gitu. Arup-arup. Nah, bubar salat kan pengalaman banyak, bubar salat ada orang tua. Mungkin tuh orang tua ya 75 menjelang 80-an begitulah. Assalamualaikum. Nah dari mana? Oh saya dari Indonesia Pak. Sama, Bapak juga dari Indonesia. Nah dari mana? Saya dari Bandung. Oh iya, kalau Bapak dari Bangka. Maka Belitung Pak. Itu tadi apa ya? Kok aneh gitu. Ada yang ruku, ada yang sujud. Saya bingung mengikuti yang mana. Katanya ke teman yang di sekitar kan. Mengikuti yang sujud saya nggak ngerti. Gitu yang ruku juga kenapa ada yang sujud bingung saya. Jadi Bapak gimana tadi? Bapak berdiri akhirnya Allahu Akbar lagi berdiri lagi semuanya tuh. Yang ruku berdiri lagi dikira sami Allahu liman hamidah kan ya. Tapi kenapa bukan sami Allahu liman kalau dari ruku. Itu Pak namanya sujud tilawah. Tadi imam mengumumkan bahwa itu adalah sujud tilawah. Pada kedua akan ada ayat yang saya baca. Bila saya sujud, sujudlah jamaah semua. Itu Pak. Nangis Pak. Nangis. Bapak-bapak ini pengalaman banyak nangis juga gitu. Malu saya kan. Setelah ini baru dengar.
Kenapa Pak orang pemalu Pak, dah sering dengar. Itu ya Bu ya. Jadi sekali lagi sujud tilawah hukumnya sunnah bukan wajib. Cuman kalau berjamaah, kalau imam sujud ikut wajib sujud. Tapi kalau imam tidak bisa kita kreasi sendirian. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena tugas makmum adanya imam diikuti. Apa sih punya? Masih ada satu pertanyaan lagi terakhir, silakan. Ya, misalnya selebihnya, kayak pemisalnya saya Bapak. Saya, tuh iya banyak sekali. Ya pemaya waktu biasa apa tadi. Turun mundur ke halaman 44. Tentang surat Al-Baqarah Ya. ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Halaman 45. Ya. Jadi tentang beratnya melakukan sholat gitu ya. Kecuali bagi orang yang khusyuk tidak berat. Ya. Saya baca kemudian ke Al-Baqarah selanjutnya ayat 46 yang menerangkan, menurut saya yang menerangkan tentang khusyuk tersebut, yaitu mereka yang yakin akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepadanya. Surah Al-Baqarah 46. Dan kelihatannya khusyuk itu pengertiannya bukan bukan konsentrasi atau fokus pada satu gerakan atau gerakan sholat dan ucapan kesopannya Pak. Ya. Khusyuk di sini adalah pengertiannya tentang tadi bahwa kita akan menemui Allah nanti, Ya. begitu. Sehingga kita takut terhadap Allah, sehingga dengan begitu kita tidak akan sulit mengerjakan sholat. Tadi itu kaitan tak firman atau benar. Apakah begitu Pak? Iya. Kalau dalam Al-Baqarah ayat ke-45 ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian melalui sabar dan salat, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Karena salat itu berat besar kecuali orang yang khusyuk. Ayat selanjutnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang sudah begitu terus dalam hidupnya, itu berarti tidak akan berat, malahan semangat kan? Karena ini adalah modal dia, sebab dia akan selalu ditolong Allah dan juga akan bertemu dengan Allah dalam keadaan radiyatam mardiyah. Allah ridho kepadanya, dia pun sangat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk dari satu sisi, satu pengertian. Karena nanti ada lagi khusyuk di dalam sholat. Ya, ya. Jadi khusyuk artinya tunduk, patuh, taat. Khusyuk, kunut, taat, banyak. Ruku juga sama sebetulnya. Asal artinya adalah tunduk, patuh, taat. Sujud, ruku, kunut, khusyuk. Semua asal artinya adalah taat kepada Allah karena takut kepadanya. Jadi lamun Bapak serius jalan transition salat diterima, ada teh khusyuk teh gitu. Jadi nanti ada khusyuk dalam salat, ada khusyuk dalam pengertian yang lebih luas. Badai Bapak? Bari ngantosan tukang bubur ngamangkokan. Aya anu kitu tah tukang bubur. Mantanya mah. Itu dulu Pak. Mangga. Terkait pembacaan doa iftitah. Apa dalam sholat fardu saja juga sunat? Membaca doa iftitah. Upami Bapak Ibu besok buka YouTube simkuring, silakan we Tahdhibul Wasiyah, ketik we buka klik YouTube Tahdhibul Wasiyah iftitah. Langsung ke kanan taman we tah, maka akan muncul hukum membaca doa iftitah dalam sholat malam. Rasulullah baca apa? Dan beberapa macam iftitah itu. Ada yang subhanakallahumma, ada yang Allahu akbar kabiro, ada yang Allahumma ba'in baini, ada wajjahtu wajhi dan seterusnya. Itu dibaca apabila takbiratul ihram dan kita mau baca Al-Fatihah. Apabila takbiratul ihram dan kita akan membaca Al-Fatihah. Dan pekerjaan takbiratul ihram terus Fatihah bukan hanya dalam salat wajib. Makanya dalam hadisnya kan Rasulullah kita Rasulullah itu apabila bertakbiratul ihram doa. Jadi sekali lagi
membaca iftitah apabila kita mengucapkan takbiratul ihram yang dilanjutkan dengan al-Fatihah pada rakaat pertama, baik pada sholat wajib maupun pada sholat. Sakit itu kenapa ya Bapak Ibunya? Nah, itu khawatir tukang bubur ngantarkan orang. Aku kali hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.